Kereta api merupakan moda transportasi massal yang sangat populer di kalangan rakyat Indonesia sejak dulu, karena ongkosnya yang relatif murah dibandingkan moda transportasi lainnya. Kereta api juga memiliki nilai sejarah yang sangat penting pada masa perjuangan merebut kemerdekaan. Para pejuang kemerdekaan sering menggunakan kereta api untuk bergerak dari satu daerah ke daerah lainnya. Sebagai contoh, ketika pasukan TNI dari Divisi Siliwangi terpaksa harus berhijrah dari Bandung ke Yogyakarta pasca peristiwa Bandung Lautan Api, para patriot bangsa ini menggunakan kereta api. Kedatangan para prajurit Siliwangi ini disambut hangat masyarakat Jogja. Itu hanya salah satu contoh untuk menggambarkan betapa besarnya nilai-nilai historis kereta api dalam kehidupan rakyat Indonesia di masa perjuangan, dan betapa pentingnya transportasi kereta api yang sampai saat ini masih menjadi transportasi andalan sebagian besar rakyat. Dalam kaitan itulah, Presiden Prabowo Subianto pada akhir Juli lalu meresmikan revitalisasi stasiun Semarang Tawang sebagai warisan sejarah yang dihidupkan kembali untuk generasi mendatang. Menurut Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Bobi Rasidin dalam laporannya kepada Presiden, stasiun kereta api Tawang yang merupakan stasiun pertama yang dibangun Belanda pada tahun 1911 dan mulai dioperasikan pada tahun 1914. Stasiun Tawang bukan satu-satunya stasiun kereta api yang memiliki nilai historis, tetapi ada lebih dari 680 stasiun lainnya yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya. Dan atas arahan Presiden Prabowo Subianto, stasiun-stasiun kereta api warisan sejarah itu direvitalisasi serta dikembalikan ke bentuk semula agar bangsa Indonesia tidak melupakan sejarah. Di tahun lalu, atas arahan Bapak dan perintah Bapak, kami mulai melakukan revitalisasi dan beautifikasi dari stasiun ini. Pekerjaan kami lakukan dalam 330 hari. Ada 2 tahap, Pak. Tahap pertama adalah bagian fasad dari depannya, termasuk hall ini. Kemudian sisi barat dan sisi timurnya, itu kita kembalikan lagi ke bentuk semulanya, Pak. Kami mendapatkan referensi ini adalah dari foto-foto yang lama, Pak. Dari foto-foto zaman Belanda dulu, di mana lampu-lampunya itu kami kembalikan ke semula. Semua ornamen yang ada di sini kita kembalikan ke semula lagi, Pak. Sehingga dengan demikian bangunan yang sudah berumur 112 tahun ini dapat kita jaga kelestarian dan jejak sejarahnya. Stasiun Semarang Tawang syarat dengan nilai-nilai sejarah pada awal kemerdekaan. Presiden Prabowo mengungkapkan stasiun Tawang ini sering digunakan oleh proklamator dan Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno untuk bepergian ke daerah-daerah lainnya dalam tugas kenegaraan di awal kemerdekaan. Oleh karenanya, menurut Prabowo, menjaga dan melestarikan stasiun Tawang tak sekedar menjaga dan melestarikan sebuah bangunan, tetapi juga menjaga identitas dan memori perjalanan sejarah bangsa. Saudara-saudara, sejarah mencatat bahwa Presiden Republik Indonesia yang pertama menggunakan stasiun ini untuk berangkat ke daerah-daerah lain untuk menjalankan tugas negara di awal kemerdekaan. Karena itu, menjaga, melestarikan stasiun Tawang ini tidak hanya menjaga dan melestarikan satu bangunan, tapi juga menjaga identitas dan menjaga memori dan perjalanan sejarah kita. Saudara-saudara, bangsa yang besar tidak boleh melupakan sejarahnya. Bagi Prabowo, membangun dan mengembangkan kereta api dengan berbagai fasilitasnya merupakan salah satu program yang harus diprioritaskan. Karena kereta api selain memiliki nilai kesejarahan, juga merupakan alat transportasi yang sangat dibutuhkan rakyat Indonesia, terutama rakyat berpenghasilan rendah. Untuk itu, kata Prabowo, kereta api harus bisa melayani masyarakat ke kota-kota kecil, tempat masyarakat berpenghasilan rendah berada. PT Kereta Api Indonesia diminta agar tidak hanya mengejar keuntungan, tapi juga memberikan pelayanan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Mengejar teknologi dan modernisasi memang diperlukan, ujar Prabowo. Tetapi teknologi dan modernisasi itu harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat. Prabowo menyinggung dilema yang dihadapi dalam membangun kereta cepat, karena pembangunan kereta cepat pada kenyataannya tidak melayani kota-kota kecil. Kereta api adalah instrumen sesungguhnya daripada demokratisasi ekonomi. Kereta api harus melayani rakyat, sehingga di banyak negara kereta api itu dianggap public service, tidak semata-mata mengejar keuntungan, tetapi harus efisien, sehingga nanti ada kereta api yang diarahkan untuk membantu rakyat, yang
berpenghasilan rendah, sehingga kereta api juga harus melayani kota-kota kecil. Kadang-kadang dilema, ingin kereta api cepat, akhirnya kota-kota kecil tidak terlayani. Kereta api Indonesia harus benar-benar berpikir utuh, komprehensif. Ya. Kita mengejar modernisasi, kita mengejar teknologi, tapi ingat, teknologi semua sarana adalah untuk melayani rakyat. Usai meresmikan revitalisasi stasiun Semarang Tawang, Presiden Prabowo melanjutkan rangkaian kunjungan kerjanya ke Kabupaten Batang, Jawa Tengah dengan menggunakan moda transportasi kereta api KA Nusantara Explorer yang merupakan sarana transportasi alternatif antar kota sekaligus kereta wisata. Perjalanan Presiden Prabowo menggunakan KA Nusantara Explorer tidak hanya berhenti sampai di Batang. Dari Batang, Jawa Tengah, setelah selesai meresmikan akad kredit masal perumahan bersubsidi, Prabowo kembali ke Jakarta dengan menggunakan kereta yang sama. Perjalanan Prabowo dengan kereta api ini sekaligus menunjukkan dukungan pemerintah atas pengembangan sarana transportasi kereta api dan promosi pariwisata Indonesia. Prabowo tampak sangat menikmati perjalanan ini karena ternyata pada masa mudanya Prabowo sangat gemar naik kereta api. Pengalaman menjadi anak kereta api itu pernah diungkapkan Prabowo setelah menjajal kereta listrik atau KRL dari stasiun Manggarai ke stasiun Tanah Abang untuk meresmikan gedung baru stasiun Tanah Abang pada tanggal 4 November 2025. Dan baru saja saya naik kereta api dari Manggarai. Ya. Saya sangat terkesan karena waktu saya muda memang saya naik kereta api terus. Saya ini orang yang paling suka dengan kereta api. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyatakan kegembiraannya bahwa jumlah penumpang kereta di Indonesia secara keseluruhan sudah mencapai ratusan juta orang setiap tahunnya, dan jumlah itu selalu meningkat dari tahun ke tahun. Sebagai contoh, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penumpang kereta api nasional sepanjang tahun 2025 mencapai 549 juta penumpang atau meningkat sebesar 8,88% dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah itu terdiri dari para penumpang kereta api jarak jauh, penumpang rel kereta listrik atau KRL Jabodetabek, serta penumpang Light Rail Transit atau LRT dan Mass Rapid Transit atau MRT. Tahun 2026, jumlah penumpang kereta diperkirakan akan semakin meningkat, sebab pada semester 1 2026 saja jumlah sudah mencapai 258,99 juta penumpang, dengan jumlah harian sekitar 1,65 juta penumpang, dan jumlah bulanan yang hampir mencapai 50 juta penumpang. Data-data ini menunjukkan bahwa moda transportasi kereta api semakin banyak digunakan masyarakat, karena selain harga tiketnya yang relatif terjangkau, jadwal perjalanan kereta api juga cukup teratur, sehingga masyarakat memperoleh kepastian jam keberangkatan. Perkembangan yang menggembirakan dan membanggakan di dunia perkeretaapian nasional ini membuat Presiden Prabowo semakin bertekad untuk membentuk dan memperbesar moda transportasi kereta api di seluruh wilayah Indonesia. Jadi kereta api kita akan kita perbesar di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi. Karena dengan kereta api biaya logistik akan turun, biaya ekonomi akan turun, kita akan kompetitif, ya kan? Kesejahteraan akan meningkat. Jadi nanti saya kasih petunjuk ke Menko Infrastruktur, ya. Rencanakan yang baik, Trans Sumatera Railway, Trans Kalimantan Railway, Trans Sulawesi Railway. Men of our time.